Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman juga yang Zoom ya, ini nggak kelihatan. Iya. Pak Haryanto hadir ya? Pak Haryanto Tarigan, teman-teman semua di KPP di lingkungan Kanwil Jakarta Timur. Ini pertanyaan pertama nih ya. Iya. Oke. Adem ya, emang udah bawaannya gitu. Bawaan orang ya, Pak? Jadi nggak tahu juga tanya kalau ibu deh. Kayaknya memang gitu sih, nggak bisa dibuat-buat. Tapi yang paling penting mungkin bukan buat jaim juga, tapi memang ya udah bawaan plus buat apa juga ya kalau gimana gitu. Ya udah gitu aja lah. Gitu aja ya, Pak. Apa-apa adem kan enak gitu. Betul. Saya juga enak. Mungkin Pak Sandra juga enak juga Pak Sandra ya kalau adem. Gitu. Jadi tipsnya adalah bawaan orok ya Pak ya? Bawaan. Iya. Itu bukan tips ya, udah bawaannya. Kalau Ibu mungkin mau ikut jawab? Oh benar kayak gitu, kata Ibu benar katanya. Jadi jawabannya korek ya Bu, bawaan orok berarti sehati. Betul, itu dia jawabannya. Biar cepat ya Pak. Kita Baik. lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua berasal dari KPP titik-titik. Ya. Pertanyaannya adalah, di mana penempatan pertama kali Pak Arfan jadi pegawai DJP? Saya pertama kali di DJP pertama kali itu di Direktorat Pemeriksaan. Ya. Dulu subditnya masih ini saya ditempatkan di tata usaha. Tata usaha karena baru, kalau nggak salah bareng siapa ya Pak Awan ngumpul di sana juga. Cuman saya ditempatkan di TU pertama kali. Itu pertama kali ya? Ya. Langsung ke DJP atau sebelumnya pernah di mana Pak? Iya, Kementerian Keuangan kan dari STAN itu kan BPKP sebenarnya. BPKP cuman diperbantukan di Inspektorat Jenderal di Kementerian Keuangan. Gitu. Nah kemudian dari Itjen itu ada penugasan tugas belajar dari setelah saya pulang sekolah langsung ditempatkan di sebenarnya ada dua di Bapepam sama DJP. Kan DJP lebih dulu welcome lah gitu ya. Baru seminggu kemudian Bapepam. Tapi akhirnya Pak Dono waktu itu Pak Sekjen kita Arfan dipajak aja. Oh ya Pak, saya ikut aja lah gimana. Itu ceritanya. Itu sudah kenal dengan Ibu belum Pak? Udah ya. Udah. Sama Ibu tuh belum kerja waktu masih di STAN. Masih di STAN seperti cerita tadi ya Pak, masih di STAN ya. Iya. Tapi peran cowoknya nggak cocok kayaknya tadi. Bercanda adek, bercanda. Ya maaf Pak, kita pilih adik karena beda-beda jauh sih. Iya. Nanti setelah ini kami akan adakan monitoring dan evaluasi Pak terhadap penampilan tadi. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, yaitu, ini apa ringan-ringan nggak ya Pak? Wah, jumlah anak dan cucu Bapak ada berapa ya Pak? Anak saya 2, yang laki-laki dua-duanya. Yang besar, alhamdulillah udah keluarga, udah punya anak 1 itu cucu saya. Terus yang kedua juga udah keluarga dan alhamdulillah dua-dua juga udah kerja, alhamdulillah. Cucu 1 tadi yang ada videonya tuh main tuh sama saya. Yang main tadi Pak ya? Iya. Kalau Ibu pengen punya cucu berapa Bu? Ya nggak banyak juga sih, kayak anak aja, ya tergantung yang diberi lah. Gitu. 2 anak cukup Bu? Program KB. Baik. 2 anak berarti jadi 4 ya nanti Iya. ya, insya Allah ya amin. Lebih rame nanti. Iya. Selanjutnya, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Padahal di Zoom kayaknya ada yang pengen nanya ya. Tapi Iya. udah di Ini sini sudah aja ya. terwakilkan. Baik. Kadang seseorang memiliki satu atau beberapa quote atau falsafah atau filosofi dalam kehidupan yang begitu melekat. Apa ada quote atau falsafah yang begitu melekat dalam kehidupan Bapak yang dapat Bapak bagikan ke kami saat ini? Mungkin masing-masing punya ya. Saya sederhana aja sih. Bekerja artinya menjalankan kehidupan dan berdoa, itu aja sih. Ya, kerja kan pasti sebaik-baiknya. Jalankan kehidupan sebaik-baiknya dan berdoa. Gitu.
Bekerja, menjalani kehidupan Sebaik-baiknya dan berdoa betul. pastinya. Doa itu luar biasa kuat sih powernya itu ya. Nah, mumpung ada Ibu. Kalau Ibu, Bu, punya quote apa? Mungkin quote buat Bapak? Bapak itu dari dulu tuh sabar banget ya, jadi nggak pernah marah di rumah, jadi ya seterusnya kayak gitu aja maksud saya, Oke. nggak ada. Baik. Jadi salah satu quote dari Ibu, sabar. Sabar. Iya. Betul. Menghadapi apa aja sabar ya, Bu. Baik, Kalau menghadapi Pak Arfan sih pasti sabar. karena Baik. Pak Arfannya juga sabar. Iya, jangan marah ya, Pak. Next. Di sini ada evaluasi. Oh. Baik, selanjutnya, maaf Pak, siapa nama panjang Bapak seperti di paspor? Nah, ya penasaran kali kan kalau di paspor itu nggak boleh, nggak bisa satu nama, Iya, Pak. nggak bisa. Arfan Solihin, orang tuanya dong saya, Pak ya. Nggak mungkin kan? Bukan. Yang penting bukan Arfan Soso, bukan. Bukan nama Iya, namanya Arfan aja. Yang tadi yang Pak Sanda sampaikan, ya, Arfan. Saya juga pernah tanya sama orang tua, nama ya apalah artinya sebuah nama, katanya Arfan ambil dari kata bahasa Arab ya, Arif, ya itu aja, bijaksana. Ya udah, mau masuk minta nambah gitu ya. Tapi memang ada cerita dikit sih soal nama tadi kaitannya dengan paspor yang sulit ya, sulit mulai waktu tugas belajar aja juga dulu nggak boleh tuh, mesti ada last name. Kalau di sana kan ada last name, Betul. ada surname, itu ada nama keluarga. Saya udahlah terpaksa itu pakai nama ayah, nambahin Muhammad gitu. Pakai jadi Arfan Muhammad gitu. Cuman pas di kelas lupa orang kita, nama kita Arfan ini kan dia panggilnya last name kan. Waktu di absen Muhammad, kita diam aja kan. Gitu ya. Nama itu sama kalau di perjalanan selalu sulit, kalau tugas kantor DJP juga susah itu kita, apalagi kalau Amerika, wah udah deh susah banget itu di business screening. Di Singapura juga dia, Singapura tuh kalau pernah tugas ke sana juga pasti saya tuh belok, nggak pernah boleh lurus, disuruh minggir dulu, ditanya-tanya. Itu nama tuh memang susah juga, apalagi kalau yang muslim kalau pergi haji atau umroh tuh gua harus 3 bukan 2 lagi, harus 3. Ya udahlah, nama orang tua lengkap gitu. Sama ayah saya kan Muhammad Nuh, jadi Muhammad Nuh Arfan gitu. Jadi emang ya repot lah punya nama, tapi saya senang punya nama singkat dan padat. Dan Arfan, itu jadi Arif. karakter juga ya. Betul. Karena kalau lihat kalau misalnya lihat di nama itu kan biasanya panjang. Betul. Ini cukup satu kata aja tapi jadi inget terus. Enaknya kalau zaman dulu ujian ngelingkerin bulat-bulat pakai Iya. pensilnya cepet ya, Pak. ya Itu cepet banget. Tapi ada nggak enaknya juga, ingat dulu waktu di ketua asisten direkturnya masih Pak Sembiring gitu, dia kan paling raja ngabsen itu kan. Ya. paling hafal lah saya, paling dikit namanya, paling sering ditanya. Paling sering ditanya. Ya, Muhammad Nuh Arfan, nama lengkap. Ya, udah tahu ya. Udah tahu jadi sekarang Oke. ya, jangan nanya lagi ya. Next. Ini soalnya banyak juga yang nanya ini. Betul. Alhamdulillah ya, kita panjatkan. Wah, ya nggak ngeliat. Sorry Pak Kalingan. Pak Dame, mohon maaf Pak Dame. Iya. Kalingan pasarnya besar juga nih. Kalingan Kambak Umum. Ya alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, kita masih bisa berkumpul ya teman-teman, walaupun ya berkumpulnya ya mungkin jarang-jarang lagi, atau ya bagi saya sih di kantor mungkin yang terakhir ya. Banyak hal, banyak kenangan yang di Jakarta Timur, di JP keseluruhan yang nggak akan saya lupakan. Kenangannya baik ya, kenangan baik semua ya. Saya bangga, senang bisa bergabung dengan teman-teman di Jakarta Timur, juga teman-teman di JP yang lainnya. Susah juga nih ngungkapin ini, biasanya kalau rapat evaluasi lancar ya. Kalau ngomong ini agak susah nih, ngomong-ngomong terakhir. Mungkin yang pertama saya ucapkan
terima kasih ya teman-teman. Yang selalu saya sampaikan, kebersamaan yang teman-teman sudah lakukan, kebersamaan kita ya, selama menjalankan tugas, saya terima kasih sekali. Ya. Dengan kebersamaan itu, kami bisa melewati masa purna bakti. Saya sekali lagi terima kasih. Ya. Dan saya doakan juga teman-teman bisa mencapai masa purna bakti seperti yang Pak Slamet sampaikan tadi. Ya. Pasti kita lalui. Sebagai ASN ada masanya, ya. Ada pintunya, pintu terakhir, pintu masa purna bakti. Walaupun dedikasi kita, sumbangsih kita, tenaga kita, pemikiran kita untuk negara melalui Direktorat Jenderal Pajak pasti tidak akan berhenti. Ya. Saya yakin dan saya insya Allah akan terus mencintai negeri ini, pasti mencintai DJP dengan cara saya. Ya. Nah, tentunya walaupun masa purna bakti di luar sana saya tetap ya. Dan tentunya dengan izin teman-teman kantor pusat, mungkin kalau ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, saya akan sampaikan. Kemudian saya mohon maaf teman-teman, ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pastilah ya, ada hal-hal yang kurang berkenan atau tidak pas, atau bahkan tidak suka ya, terhadap kata-kata saya atau tindakan saya benar-benar dengan tulus mohon maaf. Juga keluarga saya juga mohon maaf ya, kalau terutama ibu-ibu Dharma Wanita, ada istri saya dalam berorganisasi atau melakukan kegiatan juga ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau kita bekerja, teman-teman, mungkin satu hal yang perlu kita ingat, ya. Sebenarnya tadi yang sudah saya sampaikan, kesungguhan untuk kita dalam melakukan kerja atau dalam melakukan tugas. Insya Allah ya, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh, itu hasilnya akan baik. Walaupun mungkin PR masih banyak ya, saya juga mohon maaf juga teman-teman, belum bisa membawa Jakarta Timur seperti yang kita harapkan ya. Mungkin masih perlu waktu lagi, tapi yakinlah teman-teman, mungkin dengan kakak ambil baru dan saya yakin juga teman-teman sendiri masing-masing secara bersama-sama juga pasti akan membawa Jakarta Timur menjadi lebih baik. Dan seperti yang saya sampaikan, muncul sebagai Kilau Jaktim. Acara ini dari semua acara bagus-bagus teman-teman, tapi hari ini bukan karena memang acara buat kami, tapi saya lihat mungkin semakin bagus ya teman-teman. Acaranya bagus luar biasa ya. Teruntut, teratur, penuh makna ya. Mengalir itu bagus-bagus sekali ya. Saya juga ada sesuatu yang baru lagi, jadi saya keingetan lagi untuk sesuatu tadi Bu Desi sampaikan ya. Wah, ini bagus bikin kreasi baru atau inovasi baru. Nah, tadi ada secret project ya. Saya pikir sekretari voice ya, bukan ya. Saya terima kasih sama Ado, Hana, Carlos, sama Ayu apa Dinda ya, Ayu sama Ratu. Saya terima kasih, mohon maaf ya, mungkin paling sering berinteraksi ya, mungkin kelihatan juga sekali ya, yang paling sering kali mungkin melihat wajah saya kalau bicara saya nggak ngelihat gitu kan, mungkin paling sering ngelihat kali ya. Yang tadi saya sampaikan, kalau saya nggak ngelihat wajah kalau untuk bicara itu saya berarti ada sesuatu lah gitu ya. Ya saya mohon maaf, saya terima kasih ya atas
dedikasi waktunya luar biasa. Saya kadang-kadang suka jadi mikir juga kalau kerja gitu. Padahal saya lagi mood atau lagi lanjut atau memang harus menyelesaikan kerjaan sampai malam, saya terus saja kalau gitu lagi gitu tuh saya terus jabanin tuh teman-teman, biasanya terus aja, wah ini lagi mood terus aja nih, enak. Tapi saya mikir gitu, ada teman-teman yang lain, ada sekretaris, saya udah bilang sih, aduh Hana pulang aja, nggak apa-apa, saya di sini nggak ada masalah kok. Paling nanti ada yang temenin yang halus-halus gitu. Jadi pulang aja nggak apa-apa gitu. Tapi mereka enggak gitu. Saya kadang-kadang yang ngukur diri juga. Udah saya selesaikan di rumah ya, di rumah. Tapi kadang-kadang juga di rumah juga saya ngelihat keluarga, terutama istri saya, nggak enak juga gitu kalau kerja di rumah. Tapi alhamdulillah lah, istri selalu support gitu. Malah kalau bawa kerjaan ke rumah tuh, hadir itu. Singkong goreng pasti udah dibuat gitu, disiapkan gitu. Jadi ya saya semangat lagi gitu, semangat lagi. Saya terima kasih. Saya panggilnya ini Ri, dipanggilnya Ferry, jadi saya panggil Ri. Makasih Ri. Anak-anak juga alhamdulillah seperti itu, ya. Jadi selalu support gitu. Ya, sekali lagi saya terima kasih, nggak bisa memberikan banyak, tapi doa saya untuk teman-teman untuk terus membawa DJP, membawa Jakarta Timur untuk menjadi berkilau, ya, teman-teman. Dan tentunya masing-masing punya cita-cita lah, ya. Saya doakan cita-cita itu menjadi hasil yang terbaik buat teman-teman. Ya. Cita-cita teman-teman harus dikejar, nggak boleh enggak Pak, saya sih nggak ngimpi itu, nggak boleh. Cita-cita tuh harus dikejar dengan cara yang baik, dengan cara kita kerja keras, berprestasi. Insya Allah dapatlah ya. Saya sering sampaikan ke teman-teman, saya pengen banget ya di luar sana, di luar Kanwil Jakarta Timur, di luar DJP, saya dengar bahkan benar-benar ada yang dari Dirjen, ada yang dari Eselon 2, Eselon 4 naik Eselon 3, sebanyak mungkin. Saya dari Jakarta Timur saya happy, saya senang. Dan tentu saya akan doakan dan saya tetap support. Ya. Oh, Bu Inge dulu waktu MPK masa pengenalan kampus, Bu Inge yang jadi itu ya, yang kena marah-marah gitu. Masa ingat juga jadinya. Bu ingetin, saya jadi ingat juga, Bu. Saya turun 3 kilo tuh, Bu. Iya, dua malam ya. 2 malam ya kerja benar-benar. Kalau saya kan kalau kerja tuh serius gitu. Dulu Jurang Mangu belum ada ruangan ya Bu ya, baru perpustakaan. Akhirnya perpustakaan ada meja buat orang baca, tarik jadi tempat tidur. Ingat banget itu. Yang bikin turun 2-3 kilo itu 2 kilo. Yang bikin itu dulu kita sebenarnya udah bikin set, udah bikin program untuk kegiatan itu untuk akuntansi. Cuman berapa? Dikit kan, 300. Tahu Pak Direktur dulu Pak sendiri manggil Pak Arfan digabung semua. Waduh, dia cukai semua lah. Waduh ini 1000 ya. Berubah lagi itu yang saya dalam waktu singkat kerja, tapi saya enjoy lah, selalu seperti itu. Saya enjoy setiap kerjaan, saya enjoy aja. Lalui dengan baik. Gak apa-apa cerita-cerita dikit gitu gak apa-apa ya. Ada yang menarik lagi, dulu tuh masa pengelolaan kampus itu udah gak boleh tuh. Sama pemerintah gak boleh. Ya kita udahlah dijauhkan Jurang Mangu, terus kegiatan di dalam lah yang bermanfaat aja, kita pilih program-program yang bermanfaat. Nah ada satu kali kita dikumpulkan tuh ya, panggilnya apa sih, Cama-Cami ya? Cama-Cami. Ya, calon mahasiswa Cama-Cami ngumpul di ruang serbaguna, biasalah
kita manfaat narasumber, Menteri Keuangan, siapa semua kita undang. Tapi ada itu biasa di namanya apa, cama-cami. Biasa kan udah lama pengen ke belakang gitu kan, dibentak kan, cepat gitu lari, kaca kita bening itu bagus karena kita nabrak kaca. Wah udah luka sini, robek, kakinya robek, darah, waduh. Saya bilang ya udahlah segera bawa ke rumah sakit paling yang terdekat apa. Kita kan udah identifikasi itu rumah sakit apa, walaupun kita nggak ada niat untuk masuk rumah sakit. Kan waduh wartawan gimana nih, masuk benar wartawan, ya udahlah. Bismillah aja kita hadapi dengan baik, tapi ya alhamdulillah sih enggak. Dan ingat banget tuh, jadi kita rawat sampai dia sembuh gitu, dan dia ngumpul tuh dari daerah Jawa, daerah mana tuh? Kalau stan kan dari macam-macam tuh, ada kelompok dia 9 orang. Kita samperin ke itunya, nanti pada marah ya nggak apa-apa, kita keluarga kok nggak ada ini. Sampein malah terima kasih mereka. Yang saya pengen angkat dari cerita itu, semua tuh ada makna, ada hikmah di balik itu. Gitu. Jadi, kita cepat berproses, cepat menangani hal-hal yang di luar luar ekspektasi kita. Itu kita kalau kita tadi sebenarnya sungguh insya Allah ada deh jalan keluarnya. Nah kemudian kalau kerja teman-teman, ini mungkin masing-masing lah ya. Kalau waktu di sekretaris dulu banyak banget itu kerjaan lebih dari inilah ya. Kan malu juga nih kalau ada tamu gitu, kita kerja kayak nggak tertangani, padahal memang banyak, nggak pernah berhenti. Ya saya rasa itu teman-teman ya. Jadi saya mohon maaf dengan tulus atas hal-hal yang teman-teman nggak berkenan atau kurang suka terhadap saya dan keluarga saya. Saya terima kasih banyak. Saya bisa sampai ke Purnabakti, bisa melakukan tugas saya dengan baik karena teman-teman juga. Saya terima kasih semuanya, bukan hanya di sini, teman-teman semua yang di KPP. WFH nggak ikut ya? Ikut juga. Semuanya ikut Zoom kecuali ikut, yang sedang tugas TPP Pak, sama SPP. Iya. Sampai ketemu lagi, ya saya mohon doanya, ya tetap sehat, ya tetap bisa berbakti pada negara, pada DJP, walaupun kami di luar sana. Dan kami juga akan doakan teman-teman bisa melakukan terus tugas dengan baik, dengan selamat, dan juga mudah-mudahan bisa selesai sampai masa Purnabakti dengan baik juga. Terima kasih teman-teman ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.